Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi pembuktian bahwa alam semesta ini baharu melalui daripada sifat yang dimiliki oleh alam ini, yaitu jisim. Benda yang ada di alam semesta ini itu baharu karena dia memiliki sifat yang baharu. Karena dia itu selalu menyertai dengan sifat yang baharu, maka dia juga baharu. Itu dalil yang dibangun untuk membuktikan bahwa alam itu hadis. Alam itu diawali oleh tidak ada. Ada perdebatan bahwa kita tidak menerima sama sekali bahwa benda yang ada di alam semesta ini itu memiliki sifat ataupun a'rad. Mengingkari adanya a'rad, dan sudah kita menetapkan pembuktiannya di pertemuan yang lalu. Ataupun kita mengakui, kata lawan, kami mengakui adanya sifat alam semesta ini. Benda yang ada di alam muka bumi ini semua ada sifatnya. Tapi sifatnya itu kita tidak menerima dia itu hudus. Dia itu sudah sejak awal sudah ada. Dia ada tapi tidak ada awal, kan boleh saja. Bagaimana terjadinya? Yakni adakala dia berada di tempatnya, misalnya gerak dan tetap, dia sudah ada semenjak di azali. Tapi kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang tersembunyi. Yakni kumun waduhur itu kalau dia berada di tempatnya. Ataupun dia berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maka kalau begitu, alam semesta ini tidak bisa diputuskan sebagai hadis, tapi dia itu kadim, berdasarkan bahwa sifatnya itu bukan hadis. Paham? Maka kita perlu pembuktian bahwa a'rad itu ada, a'rad itu hudus. Untuk membuktikan a'rad itu hudus, kita harus menetapkan dulu bahwa dia itu tidak bisa berada dengan sendirinya, dia tidak bisa kumun wa dhuhur, dan dia tidak bisa intikal. 3 poin ini harus kita tetapkan. Kemudian kita akan mengulangi apa yang kita baca sebelumnya. Fa in kila fala'allahan taqalat ilaihi min mawdi'in akhara fabima yu'rafu butlanul qawli bintiqalil a'rad. Maka jika ada yang mengatakan, ini mana dalam ilmu adab bahasa munadharah, kami tidak menerima bahwa a'rad itu hudus. Bagaimana? Bisa jadi dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang mana perpindahan itu sudah terjadi dari tidak ada awalnya. Yani semenjak azali dia sudah ada perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Fala'allaha, maka mungkin saja a'rad itu berpindah kepada suatu tempat. Dari mana dia berpindah? Dari tempat yang lain. Bisa saja kan begitu? Fabima, maka dengan apa diketahuikan fatal pendapat yang mengatakan biintiqalil a'rad, dengan perpindahannya a'rad. Apa argumen kalian yang memutuskan bahwa a'rad itu tidak boleh adanya intikal? Paham ya? Apa bukti kalian wahai mutakallim bahwa a'rad itu tidak bisa intikal? Qulna, kami menjawab, kata Ghazali, qad dzukira fi ibtali dzalika adillatun dha'ifatun la nutawwilu binaqliha wa naqdihal kitab. Sungguh telah disebutkan dalam membatalkan sedemikian apa a'rad itu bisa berpindah akan dalil-dalil yang banyak. Dalil yang banyak, karena ini jamak, dalil-dalil yang banyak. Namun yang banyak itu dhaif, lemah. Dalil-dalil yang banyak tapi lemah. La nutawwilu, kami tidak mau memanjangkan, tidak mau membahas panjang lebar dengan menukil pendalian-pendalian itu dan mengkritik pendalian-pendalian itu akan kitab. Dalam arti apa? Saya tidak mau membawakan argumen-argumen yang lemah dan membantah argumen-argumen itu dalam kitab ini. Saya tidak mau begitu. Paham? Ini membuktikan bahwa para mutakalimun itu saling kritik satu sama yang lain. Jika kita dalam sepihak, dalam satu barisan, ada kawan-kawan kita yang argumentasinya lemah, harus diperbaiki. Karena kalau ada celah yang bisa dikritik oleh lawan, itulah kekurangan bagi kita. Maka
kata sebagian para ulama, umat Islam itu akan gagal jika dia ingin menampakkan kepada orang di luar Islam bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Selama umat Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Selama jika ada dalam Islam itu ada teroris, ada pembunuhan, ada pelecehan, ada hal-hal yang mungkarat. Kemudian kita menyampaikan dakwah kepada orang, Islam itu rahmatan lil alamin, baik dalam segala sisi, tapi cerminannya bermasalah. Paham ya? Yang disampaikan benar, tapi yang maksudnya apa? Diperbaiki ini dulu. Andai umat Islam itu diperbaiki, secara tidak langsung ada cerminan yang besar untuk dakwah kepada umat di luar Islam. Begitu juga kita Asy'ariyah, tapi perilaku Asy'ariyah sebagian, argumen Asy'ariyah sebagian lemah. Kita menyampaikan dalil yang kuat, orang akan membantah bukan argumen kita, tapi argumen kawan kita yang mereka juga mengatasnamakan Asy'ariyah. Ini menjadi problematika bukan hanya untuk kawan kita, tapi juga buat kita sendiri. Paham ya? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Oknum. Ya kan? Oknum. Jadi kalau kesalahan oknum, kalau benar semuanya. Oke. Lakin as-sahihu fil kashfi an butlanihi an nubayyina anna tajwidha dzalika la yattasi'u lahu aqlun ma lam yadhhal an fahmi haqiqatil arad wa haqiqatil intikal. Namun cara yang tepat fil kashfi dalam membongkar apa dari kebatilan pendapat a'rad itu bisa intikalil a'rad, dhamirnya kembali pada intikalil a'rad. Apa itu? Bahwa kami nyatakan, kita jelaskan, kita ungkapkan anna tajwidza dzalika, bahwa sungguh membolehkannya a'rad itu bisa berpindah. Dzalika kembali tetap intikalil a'rad. Membolehkan a'rad itu bisa berpindah-pindah, la yattasi'u lahu aqlun, tidak cukup bagi memahaminya sedemikian, pembolehannya sedemikian oleh akal. Selama tidak hilang orang tersebut, tidak jauh orang itu daripada memahami hakikat a'rad dan hakikat intikal. Menurut Ghazali, daripada membawa argumen-argumen yang banyak tapi lemah, cara yang benar untuk membongkar bahwa a'rad itu tidak bisa intikal, kita nyatakan dulu bahwa a'rad itu bisa berpindah, itu adalah perkara yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Dalam arti mustahil. Kalau orang itu memahami apa itu a'rad, apa itu kalau dia memahami a'rad dan memahami hakikat intikal, dia bisa memutuskan bahwa a'rad bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu perkara yang mustahil. Kalau dia tidak memahami makna daripada hakikat a'rad dan intikal, maka dengan mudahnya dia mengatakan itu bisa berpindah. Saya memberikan contoh kemarin, seperti orang yang mengatakan siapa yang menciptakan Tuhan. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, maka siapa yang menciptakan Tuhan? Ini pertanyaan ini muncul karena dia tidak memahami makna khalik, makna Tuhan. Tuhan itu pencipta. Kalau kita menanyakan siapa yang menciptakan pencipta, itu falasi. Berarti dia bukan lagi pencipta, tapi yang diciptakan. Paham ya? Oke. Maka kata para ulama, tasawur qabla tasdik. Memahami dulu suatu perkara, baru penghukuman, baru memberi hukum, baru memberi penilaian. Tasawur itu sangat penting. Cacatnya, perbedaannya ulama-ulama dalam penilaian sesuatu, pemberian hukum kepada sesuatu, itu akibat berbeda dalam tasawur. Bukan berbeda dalam tasawur. Berbeda dalam tasawur itu mengakibatkan perbedaan kepada penghukuman. Itu kaidah yang sangat penting. Ya kan? Al-hukmu ala syai' kan far'un an tasawwurihi. Oke. Wa man fahima haqiqatal aradi tahaqqaqa istihalatil intikali fihi. Maka dan orang-orang yang memahami esensi daripada a'rad, hakikat a'rad, misalnya dia memastikan akan mustahil terjadi intikal padanya a'rad. Kalau seseorang itu memahami definisi a'rad, apa hakikat a'rad, dia bisa memutuskan bahwa terjadi perpindahan pada a'rad adalah sesuatu yang mustahil. Paham? Jadi ma la yattasi'u lahu aqlun itu maknanya apa? Mustahil. Oke, menyatakan dulu di mana menyatakan bahwa a'rad itu bisa berpindah adalah suatu yang mustahil.
Ghazali sebelum memberi jawaban di mana letak kemustahilan bahwa a'rad itu berpindah, beliau ingin memahami dulu dari mana pikiran manusia itu muncul sehingga perkara yang mustahil dia memahami itu bukanlah yang mustahil tapi suatu yang mungkin. Jadi Imam Ghazali ingin menyampaikan latar belakang pikiran nih, latar belakang pikiran falasi. Apa yang melatar belakangi pikiran yang salah ini? Ini ada pengkiasan yang salah. Efek dari pengkiasan yang salah, penghukuman yang salah. Paham ya? Jadi Ghazali tidak langsung memberi jawaban. Tapi beliau menyampaikan dulu kenapa ada pikiran yang mustahil dianggap mungkin. Wabayanuhu dulu. Wabayanuhu annal intiqala ibaratun ukhidat min intiqalil jauhari min hayyizin ila hayyizin. Dan menjelaskannya sedemikian. Bahwa sungguh intikal berpindah. Intikal itu kata lain yang diambilkan, yang dipahamikan, yang diambilkan daripada berpindahnya suatu benda daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Apa makna intikal? Kita bisa memahami intikal saat kita melihat ada perpindahan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sebagaimana kita dari suatu tempat manusia bisa berpindah ke tempat yang lain. Itulah makna intikal. Paham? Oke. Wadzalika sabata fil aqli bi an fuhimal jauharu wa fuhimal hayyizu wa fuhima an ikhtisasal jauhari bil hayyizi zaidun ala dzatil jauhari. Wadzalika, dan sedemikian yakni intikal, kita bisa memahami bahwa ada makna intikal itu apa? Berpindahnya satu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu ditetapkan dalam akal. Maksudnya apa? Kita bisa memahami itu kapan? Dengan bahwa dipahami akan jauhar, dipahami akan tempat, dan dipahami bahwa sungguh terkhususnya jauhar dengan tempat itulah perkara yang lebih di atas diri jauhar. Ada 3 perkara yang harus kita pahami untuk memahami intikal itu adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita harus memahami dulu apa itu jauhar. Jelas ya, jauhar itu ya benda, daruri. Kemudian tempat, jelas ya tempat. yakni letaknya kitab di atas meja, yakni inilah tempatnya, haiz. Oke. Kemudian jauhar terkhusus dengan tempat ini bukan zati bagi dirinya. Dalam arti apa? Dia bisa nggak berpindah dari tempat ini ke tempat yang lain? Berarti tempat ini tidak mempengaruhi kepada kitab. Jadi ini jauhar, ini haiz, ini tempat. Paham? Hubungan antara kitab dengan meja ini namanya apa? Misalnya ini, paham? Ini kitab, kemudian saya taruh di atas meja. Mejanya memiliki esensi sendiri, kitab memiliki hakikatnya sendiri. Hubungan antara kitab dengan meja itulah namanya apa? Bertempat. Bertempat itu apa? Bukan kitab, bukan juga tempat, tapi hubungan antara satu benda dengan tempatnya benda tersebut. Jadi apa? Hubungan itu apa? Bukan jauhar, bukan juga tempat, tapi ada perkara yang lain. Ini yang disampaikan bahwa terkhususnya jauhar dengan tempat itu zaidun ala dzatil jauhar. Itu perkara yang lebih di atas diri jauhar. Maksudnya apa? Jauhar ini, kitab ini, dia tidak terikat dengan tempat. Dalam arti apa? Andai kitab ini terikat dengan tempat, maka dia tidak bisa berpindah ke yang. Andai kita taruh kitab ini di atas lemari, maka meja ikut taruh juga. Andai kita katakan kitab ini terikat dengan, tapi kan enggak begitu. Itu membuktikan bahwa hubungan kitab dengan meja bukanlah zati bagi dirinya, bukan zati bagi dirinya. Summa ulima annal arada la budda lahu min mahalin kama la budda li jauhari min hayzin. Kemudian diketahuikan bahwa sungguh arat itu mesti bagi arat daripada mahal, daripada tempat, sebagaimana la budda mesti bagi jauhar daripada tempat. Oke, paham nggak? Jauhar itu bisa berpindah-pindah, paham ya? Kenapa dia bisa berpindah? Karena tempat bagi jauhar itu bukan zati baginya, maka dia bisa berpindah-pindah. Dia tidak terikat dengan tempat, dia bisa berpindah kemana saja. Karena suatu tempat itu bukanlah zati bagi benda tersebut. Paham ya? Oke. Gini analogikanya. Baju, apakah zati bagi saya?
Buktinya saya boleh nggak pakai baju, boleh ganti baju yang ini. Tapi kulit, kemanapun saya kulit ikut kah? Itu zati bagi saya. Ini takrib saja untuk memahami saja. Paham? Kemanapun saya kulit ikut. Tapi jam? Enggak. Berarti jam ini hubungannya dengan saya bukan zati. Bukan bagian daripada diri saya. Sedangkan kulit adalah bagian daripada saya. Paham ya? Paham ya? Oke. Oke, jadi oke. Summa ulima, banyak sekali oke-nya ya. Summa ulima, kemudian dia diketahuikan bahwa sungguh arat itu mesti bagi tempat sebagaimana mesti bagi johar daripada tempat. Oke, johar butuh kepada tempat. Arat juga butuh kepada tempat. Paham? Perbedaannya, arat butuh kepada tempat untuk wujud. Andai tidak ada tempat, arat itu tidak ada. Sedangkan johar butuh kepada tempat, bukan dia itu untuk ada, tapi untuk eksistensi saja. Paham? Kitab ini andai tidak ada meja, tetap ada kan? Saya taruh di tempat yang lain. Tapi warna yang ada pada kitab ini, andai tidak ada kitab ini, nggak ada warna itu. Paham ya? Jadi johar dan arat sama-sama membutuhkan kepada tempat, tapi hubungan arat dengan tempat, johar dengan tempat berbeda. Penting ini ya. Fatakhayyala, maka terkhayallah bahwa sungguh hubungan arat kepada tempat itu seperti hubungan johar kepada hais. Jadi karena melihat sama-sama membutuhkan kepada tempat, terkhayal. Terkhayal apa? Bahwa hubungan arat dengan tempat itu sama seperti hubungan johar dengan Jadi karena apa? Ada indikator dulu. Indikatornya apa? Indikasinya bahwa dia sama-sama membutuhkan kepada tempat. Berarti kalau sama-sama membutuhkan kepada tempat, maka hubungan arat dengan tempat itu persis sama seperti johar butuh kepada tempat. Maka terjadilah sabqul waham ilal akas. Fasabaka minhu ilal wahmi imkanul intiqali fihi kama fil jauhari. Maka terlintas daripada khayalan tersebut. Jadi karena khayalan itu terlintaslah kepada anggapan. Apa anggapannya? Oleh mungkinnya intikal padanya arat sebagaimana pada johar. Jadi gini, johar butuh pada tempat? Iya. Bisa nggak johar itu berpindah-pindah? Bisa. Kenapa? Karena hubungan johar dengan tempat itu bukan zati. Dia tidak terikat dengan suatu tempat. Dia bisa berpindah ke tempat yang lain. Dia bisa ada tanpa ada tempat. Oke. Sekarang ini paham ya? Jelas nih ya? Oke. Kemudian kita lihat, arat juga butuh pada tempat. Nah, berarti sama dong sebagaimana johar butuh kepada tempat. Berarti kalau sama, dia bisa berpindah sebagaimana johar juga bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berarti arat juga bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Ada sabqul waham ilal akas. Sabqul waham ilal akas itu persis begini. Orang yang bernasab mulia itu mulia. Dasarnya. Orang yang bernasab mulia, misalnya keturunan Nabi. Nabi itu mulia. Anak Nabi mulia, cucu Nabi mulia. Oke. Andai nanti ada rentetannya cucu Nabi yang tidak mulia, dia diragukan ketidakmuliaannya. Ini classical conditioning. Karena dia sudah melihat kebiasaan orang yang bernasab mulia itu mulia, dia saat melihat ada yang bernasab mulia tidak mulia, yakni tidak berilmu, tidak berakhlak, dia menafikan nasab tersebut. Apa hubungannya? Kenapa? Karena dia sudah mengikat sesuatu yang tidak terikat. Paham ya? Sebagaimana yang udah orang yang takut dengan ular. Kalau dia melihat satu tali yang panjang, kemudian warnanya seperti ular, coba lempar ke orang, pasti dia ada kan di reel yang orang lagi jalan kemudian dilemparin sesuatu, kemudian dia ikut lari juga. Kenapa? Karena ada classical conditioning. Kita tahu nggak bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa bergerak? Yakin, qat'i, 100% orang yang sudah mati itu tidak bisa lagi bergerak. Qat'i kan? Oke. Sekarang kita disuruh tinggal di suatu rumah yang dalam rumah itu ada 10 orang meninggal. Berani nggak? Kita cuma sendiri menjaga 10 orang yang sudah meninggal, mayat 10 orang. Berani nggak? Kenapa nggak berani? Padahal kita sudah meyakini
bahwa itu tidak bisa lagi bergerak, yakin. Tapi waham kita, dia bangun. Itu waham. Maka pikiran manusia itu selalu dikalahkan oleh anggapan. Banyak kita memiliki kawan, ada kawan yang sukses, ada kawan yang tidak sukses. Kenapa? Karena dia ada anggapan sebelum dia melakukan itu, dia gagal. Banyak sekali yang membuat orang itu gagal karena anggapannya. Apa anggapannya? Saya berbeda dengan dia. Dia wajar banyak duit. Dia wajar karena anak siapa. Itulah pikiran-pikiran anggapan-anggapan yang membuat kita itu gagal. Paham ya? Jadi sabku wahab ilal akes itulah yang membuat manusia itu terhambat untuk menuju pada kebaikan. Dan kebanyakan logika falasi, logika yang cacat itu disebabkan oleh sabku wahab ilal akes. Banyak kita kasih contoh. Kalau misalnya antum ke Eropa melihat seorang perempuan yang pakai hijab, antum pasti meyakini dia itu seorang muslim. Padahal orang yang di gereja juga hijab juga. Paham ya? Karena kita mengikat sesuatu itu dengan identitas. Selama yang begini maka hukumnya juga begini. Paham ya? Walau kanat hadhihi al-maqayisatu sahihatan lakana ikhtisasul aradi bil mahali kaunan zaidan ala dhatil aradi wal mahal kama kana ikhtisasul jauhari bil hayzi kaunan zaidan ala dhatil jauhari wal hayzi. Okey. Andai adalah ini kiasan sama, benar, tepat, niscaya adalah pengkhususannya arat dengan tempat, itu adalah perkara yang lebih di atas diri arat dan di atas mahal. Sebagaimana adalah pengkhususannya jauhar dengan haiz, itu perkara yang lebih di atas diri jauhar dan diri tempat. Oke. Hubungan jauhar dengan tempat tadi bagaimana? Jauhar itu memiliki hakikat sendiri, tempat memiliki hakikat sendiri. Hubungan jauhar dengan tempat, hubungan suatu benda dengan tempat itu perkara yang lain. Yang bukan diri jauhar, bukan diri tempat. Faham ya? Faham ya? Kaunan zaid. Jadi kenapa benda ini, kitab ini terkhusus dengan tempat ini? Bukan karena benda ini. Karena kalau karena benda ini, maka dia tidak bisa berpindah-pindah. Bukan juga karena meja. Kalau karena meja dia nggak bisa terlepas daripada kitab ini. Tapi ada hal yang lah kaunan zaidan. Oke, ini paham? Kalau arat bisa berpindah sebagaimana jauhar bisa berpindah-pindah, andai pengkiasan ini sama, penyamaan ini sama, tepat, kiasnya tepat, maka arat itu saat dia berada di suatu tempat, keberadaan dia itu pada suatu tempat bukan diri arat, bukan diri tempat itu juga, tapi perkara yang lain. Sebagaimana jauhar tadi, ingat, ini kitab. Meja ini adalah tempat. Kemudian hubungan kitab ini dengan meja ini kaunan zaidan ala dzat. Maksudnya perkara yang lain yang bukan pada diri jauhar itu. Oke. Tadi yang menyamakan dengan jauhar apa? Arat perlu tempat enggak? Sebagaimana jauhar perlu tempat. Berarti kalau arat perlu kepada tempat seperti jauhar perlu pada tempat, maka hukumnya sama seperti jauhar tadi. Oke, ini ada warna enggak? Arat kan? Tempat. Warna ini apa? Kitab. Oke, kitab ini adalah mahal bagi warna. Warna apa? Arat. Oke. Butuhnya warna kepada kitab ini, letaknya warna kepada kitab ini bukan karena diri warna. Ini kiasan, kalau kita kias nih, bukan karena kitab juga, tapi perkara yang lain. Sebagaimana jauhar tadi. Ini sedang menguraikan pendapat yang salah. Paham? Warna arat. Letak warna di tempat ini, di kitab ini, kalau kita samakan dengan jauhar, berarti dia berada, hubungan dia dengan tempat ini bukan diri arat, tapi ada perkara yang lain. Paham? Ada perkara yang lain. Oke. Paham? Nah, saat itu warna ini arat enggak? Yang lain itu apa? Arat juga enggak? Maka arat berada dengan arat. Arat ini, oke, ini satu warna ya. Ini gambarkan saja. Kitab arat.
hubungan a'rad dengan tempat ini bukan karena diri a'rad itu, tapi perkara yang lain, yang bukan kitab, yang bukan warna. Apa itu? A'rad juga. Ya kan, kayak tadi kan? A'rad itu, a'rad yang tadi, dia hubungan dengan a'rad itu karena alasan yang lain juga. Paham? Hubungan warna dengan kitab ini karena alasan yang lah. Oke. Yang lain ini apa? A'rad. A'radnya letak di mana? Di warna ini kan? Hubungan a'rad yang lain itu dengan warna ini karena apa? Karena yang lain juga. Berdasarkan yang tadi. Oke, yang lain. Yang lain itu apa? A'rad. A'rad itu hubungan dengan a'rad itu karena apa? Bukan karena tempatnya ini, bukan juga karena a'rad, tapi karena yang lain lagi. Butuh kepada a'rad yang lain. Dan dia tasalsul hingga tanpa ada batas. Oke, sekali lagi begini. Ini kitab dan ini warna. Hubungan warna dengan kitab. Apakah karena diri warna? Ini berdasarkan logika yang salah. Oh, bukan. Karena dia bisa berpindah sebagaimana jauhar itu bisa berpindah. Jadi hubungan warna dengan kitab ini persis seperti hubungan kitab ini dengan meja yang bisa berpindah-pindah. Oke, berarti kalau begitu konsekuensinya apa? Hubungan warna dengan kitab ini adalah bukan dati ya, ardi. Dalam arti apa? Aratnya, sifatnya. Jadi warna ini memiliki sifat. Yang karena sifat itu bisa membuat warna ini letak dengan kitab. Nah, sifat itu perlu sifat nggak? Sifat itu perlu terhubung dengan warna kan? Oke, berarti warna itu tempat nggak bagi sifat itu? Hah? Oke, hubungan dia dengan tempat itu berarti karena yang lain lagi kan? Berdasarkan logika yang pertama tadi. Bukan karena diri sifat itu, bukan karena tempat yakni warna itu, tapi karena ada yang lain. Oke, karena ada yang lain, maka yang lain itu sifat nggak? Sifat bagi sifat kan? Nah, sifat itu butuh kepada tempat. Yang tempat itu apa? Sifat yang pertama tadi. Dia butuh kepada tempat yang ini sifat itu karena apa? Bukan karena sifat itu, bukan karena dirinya, tapi karena yang lain. Maka butuh kepada sifat yang lain. Ini tidak akan ada, butuh kepada yang lain, butuh hingga tidak ada awal. Terjadi tasalsul, dan terjadi tasalsul adalah mustahil. Paham? Oke. Jadi kalau ada gambaran saja antum pahami, itu sudah cukup. Tinggal murajaah. Jangan harapkan dalam belajar itu 100% dapat. Oke. Kemudian ada argumen begini. Kalau ibarat yang lain, kalau Imam Sanusi menyampaikan begini, gerak. Ini gerak ya. Tangan ini gerak. Gerak ini gerak ini berpindah nggak? Hah? Harakah. Bukan benda ini, geraknya, sifatnya ini ya. Ini gerak kan? Bukan tangan. Geraknya. Geraknya itu kalau bisa berpindah, maka terjadilah perpindahan pada perpindahan. Kalau terjadi perpindahan pada perpindahan, maka pada perpindahan ada perpindahan juga. Dan perpindahan butuh pada perpindahan yang lain, dan perpindahan yang lain itu butuh pada perpindahan hingga terjadi tasalsul. Itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua, andai a'rad itu bisa berpindah sebagaimana jauhar berpindah, maka dia sudah berubah esensinya. Qalbul haqa'iq muhal. Berubahnya suatu hakikat itulah suatu yang mustahil. Hakikat a'rad apa? Dia mengikuti jauhar. Hakikat jauhar apa? Dia ada tanpa mengikuti yang lain kan? Andai sekarang kita hukumi a'rad sebagaimana jauhar, sudah menyamakan sesuatu yang berbeda. Mustahil itu. Paham ya? Inilah yang dimaksudkan. Walau kanat hadhil maqayisatu sahihatan lakana ikhtisasul aradi bil mahali kaunan zaidan ala dhatil arad wal mahal kama kana ikhtisasul jauhari bil haizi kaunan zaidan ala dhatil jauhari wal haizi. Ingat, jadi ibarat itu kadang-kadang kita sudah terbuka dulu, sudah inkisyaf sebagian. Kemudian dengan penjelasan ke depannya akan menambahkan penjelasan lagi. Paham? Ke depan masih banyak dibahas. Yakni ada beberapa linia lagi yang akan menjelaskan tentang ini. Paham ya? Wala sara yakumu bil arad
arad, thumma yaftakiru qiyamul arad bil arad ila ikhtisasi akhara yazidu 'alal qa'imi wal maqumi bihi wa hakadha yatasalsalu wa yuaddi ila alla yujadu aradun wahidun ma lam tujad a'radu la nihayata laha. Dan sungguh adalah berdiri dengannya arad oleh arad. Ya kan tadi? Warna butuh kepada tempat, yakni kitab. Warna itu butuh kepada tempat karena arad yang lain. Arad yang lain itu berarti sama dengan arad sudah berada pada arad, ya kan? Warna itu arad. Alasan warna itu ada pada kitab karena yang lain itu arad, maka sudah berdiri arad dengan Tsumma yaftakiru, kemudian membutuhkan berdirinya arad kepada arad yang lain karena arad itu tidak bisa berada dengan sendirinya, maka butuh yang lain. Kemudian membutuhkan qiyamul arad dengan arad. Kemana membutuhkan arad dengan arad? Kepada yang pengkhususan yang lain yang lebih di atas yang qaim, yakni sifat, wal maqumu bihi jauhar. Maqumu bihi itu yang tempat lah, tempat. Dan begitulah yatasalsalu, berkelanjutan tanpa ada batas, wa yuaddi, dan membawaki kepada bahwa tidak diperdapatkan arad satupun selama tidak didapatkan arad-arad yang tidak ada penghabisan baginya arad. Jadi gini, sebelum saya menjelaskan ini, saya menjelaskan dulu mustahilnya tasalsul begini. Tunku Sidik meminta pinjaman kepada Tunku Siraj. Kata Tunku Siraj, saya baru memberi utang kepada antum kalau Tunku Sidik minta ngutang pada saya. Kemudian beliau datang ke saya. Saya bilang, saya nggak akan kasih ngutang pada kamu kalau kamu tidak akan diberi utang oleh Tunku Shibran. Datanglah ke Tunku Shibran. Tunku Shibran bilang, saya nggak akan kasih utang kepada kamu selama Tunku Zaidun nggak kasih utang. Kemudian berkelanjutan, utangnya dapat nggak duitnya? Hah? Nggak dapat kan? Nggak ada kan? Itulah mustahil tasalsul. Paham? Paham ya? Jelas nggak contoh yang saya sebutkan barusan bahwa tasalsul itu adalah mustahil. Begitu juga kitab ada warnanya. Nah ini tangan saya ada warna. Letaknya warna kepada tangan ini karena apa dulu? Karena kan sama-sama butuh kepada tempat. Kalau kita samakan dengan johar berarti karena ada alasan yang lain. Alasan yang lain itu letaknya di mana? Di warna ini. Oke. Maka warna ini menjadi tempat bagi sifat itu. Oke. Kemudian hubungan sifat itu dengan warna ini, kalau kita kias seperti johar karena alasan yang lain. Nah, alasan yang lain itu butuh pada tempat. Ya, hubungannya itu kenapa? Karena yang lain terjadi. Maka arad ini tidak ada. Kenapa? Karena dia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada awalnya. Yang tidak ada awalnya itu tidak ada sama sekali. Sama dengan tidak ada arad. Paham? Maka konsekuensi kalau kita mengatakan arad itu bisa berpindah-pindah dua. Pertama, qalbul haqa'iq muhal. Yang kedua, terjadi tasalsul. Terus, oke, kalau jadi sama-sama membutuhkan kepada tempat. Satu tidak membawaki kepada mustahil, satu membawaki kepada mustahil. Yang tidak membawaki mustahil apa? Butuhnya johar kepada tempat. Nggak ada bermasalah karena dia bisa berpindah-pindah. Arad butuh kepada tempat tapi berefek kepada mustahil. Kenapa? Padahal sama kan? Ini berdasarkan logika yang tadi. Fal nabhas anis sababil ladzi li ajlihi furrika baina ikhtisasil aradi bil mahal wa baina ikhtisasil jauhari bil haizi fi kauni ahli al-ikhtisasaini zaidan ala dhatil mukhtasidun al-akhari faminhu yutabayyanul ghaladu fi tawahumil intiqali. Maka hendak kita mencari, kita menelusuri daripada sebab, faktor. Faktor apa? Faktor sebab yang karena diri sebab itu, li ajlihi, karena sebab itulah dibedakan di antara terkhususnya arad dengan tempat dan di antara terkhususnya johar dengan tempat. Pada di mana perbedaannya? Nah, kan? Pada keadaan salah satu pengkhususan itu lebih di atas diri zat tanpa yang lain. Oke, kita harus mencari dulu apa sebab yang membedakan hubungan arad dengan mahal, hubungan johar dengan haiz itu berbeda. Yang satu zaidan, yang satu nggak boleh zaidan karena membawa kepada mustahil. Apa sebabnya? Kalau kita sudah mengetahui sebabnya, faminhu, maka daripada sebab itu jelaslah dinyatakan kesalahan, kecacatan dalam pemahaman intikalnya arad.
Kalau kita sudah memahami, oh ada terjadi perbedaan, maka anggapan bahwa arat itu bisa berpindah salah. Paham ya? Oke. Apa sebabnya? Wasirru fihi annal mahala wa in kana lazima lil aradi kama annal hayza lazimun lil jauhari walakin bainal lazimaini farqun. Rubba lazimin dhatin li syai' wa rubba lazimin laisa bidhatin li syai'. Rahasia pada sebab tersebut, pada perbedaan tersebut, annal mahala, bahwa sungguh tempat, wa in kana laziman lil arad, sekalipun tempat itu mesti bagi arad, ya kan? Warna itu nggak bisa letak, nggak bisa ada tanpa ada tempat. Kama annal haiza, sebagaimana bahwa sungguh tempat itu juga mesti bagi benda, jauhar. Jauhar itu butuh pada tempat juga kan? Bisa nggak kitab ini letak tanpa ada tempat? Oh bisa, dia berada di atas angin. Angin itulah tempat baginya. Nggak ada ruang kosong. Paham ya? Maka, oke. Walakin, sama-sama membutuhkan tempat. Tapi ada perbedaan. Walakin bainal lazibaini farqun. Namun, di antara kelaziman tersebut ada perbedaan. Nah, ini ada kaidah dibawakan. Karena kadang-kadang lazim itu zati bagi sesuatu, kadang-kadang lazim itu bukan zati baginya sesuatu. Jadi lazim itu ada dua pembahagian. Ada lazim zati, ada lazim yang bukan zati. Lazim yang zati dijelaskan ke depan, wa a'ni bi dzatihi ma yajibu bi butlanihi butlanu syai'. Oke. Yang aku maksud dengan zati itu sesuatu lazim nih ya. Yang pertama adalah lazim yang wajiblah dengan batalnya lazim oleh batalnya malzum. Apa contoh lazim zati? Seperti genap bagi bilangan 2. 2 itu lazimnya apa? Genap. 2 itu malzum, genap itu adalah andai dinafikan genap padanya 2, maka 2 itu ternafi juga. Jadi ma yajibu bi butlanihi butlanu syai'. Adapun lazim yang tidak zati itu tidak berefek, tidak mempengaruhi. Manusia itu tidak menulis, apakah menghilangkan esensi manusia? Enggak. Manusia itu tidak berjalan. Manusia itu bisa enggak terlepas daripada jalan? Gerak dan tetap. Enggak boleh kan? Harus kan? Harus, tapi bukan zati baginya. Jadi kalau bukan zati apa? Saat dia itu ditaakulkan, saat dia itu dipahami sendiri tanpa ada ini, tidak bermasalah. Tapi kalau dipahami 2 tanpa genap, itu nggak boleh. Oke. Fa'in batala fil wujud, maka jika batallah sesuatu pada wujud, niscaya batallah wujudnya sesuatu. Dia kalau dia itu tidak ada, maka wujud dia itu ya tidak ada juga. Oke. Ini batalah yang pertama lazim nih. Maka jika batal lazim pada wujud, niscaya batallah wujudnya malzum. Kalau lazim itu tidak ada, malzum juga tidak ada. Yani di mana lazim zati? Lazim zati itu kalau lazimnya tidak ada, malzumnya juga tidak ada. Oke. Wa in batala fil aqli batala wujudul ilmi bihi fil aqli. Dan jika batal sesuatu pada akal, niscaya batallah wujud pengetahuan dengannya sesuatu pada kalau dia itu tidak ada pada akal, ya tidak, dia nggak ada dulu. Paham? Dia tidak gini. Kalau tidak ada lazim, maka tidak ada malzum. Berarti kalau tidak ada lazim, tidak ada malzum, maka dia tidak ada. Ya kan? Kalau tidak ada pada akal, yakni dalam memahami, maka untuk mengetahuinya juga tidak ada. Oke. Faham ya? Ini dijelaskan konsep dulu. Jadi gaya Ghazali memberikan undang-undang untuk memahami sesuatu tersebut. Karena kalau langsung dijelaskan mungkin kita cuma memahami persoalan terkhusus pada persoalan ini. Tapi kalau diberikan satu kaidah bisa kita terapkan pada persoalan yang lain. Wal haizu, sekarang paham ya? Lazim zati ada lazim yang bukan zati, ardilah. Sekarang hubungan jauhar dengan tempat apakah zati? Hubungan arad dengan tempat apakah zati ataupun bukan? Oke, kaidah sudah ada dulu ya. Mari kita periksa pada jauhar dan arad. Wal haizu laisa zatiyan lil jauhari
Fa inna na'lamul jisma wal jauhara awwalan thumma nanduru ba'da dzalika fil haizi ahwa amrun sabitun am huwa amrun mauhumun. Tempat itu bukanlah dzati, bukan bahagian, bukan esensi bagi jauhar. Fa inna, kenapa? Karena bahwa sungguh kami mengetahui jisim, benda, jauhar pertama sekali. Kemudian kita perhatikan setelah itu pada tempatnya jisim dan jauhar. Ahwa, adakah tempat jauhar itu perkara yang ada? Am, ataupun tempat jauhar itu perkara yang mauhum. Dia tidak ada tapi dianggap ada. Mauhum itu dianggap ada tapi tidak ada. Oke. Apa bukti bahwa tempat itu bukanlah esensi bagi jauhar, bukan hakikat jauhar? Kita bisa nggak memahami suatu benda tanpa terikat dengan suatu tempat dia? Memahami kitab ini? Boleh kan? Kemudian baru kita perhatikan tempat kitab ini apakah perkara yang ada ataupun tidak. Mutakalimin mengatakan tempat itu adalah sesuatu yang dianggap ada tapi tidak ada. Karena apa? Lihat, kitab ini tempatnya apa? Meja. Meja itu apa? Jauhar. Jauhar itu ada tempat bagi dia, memiliki tempat juga bagi yang lain. Paham? Sedangkan menurut hukama, tempat itu adalah perkara yang ada apa? Bagian ini dengan bagian ini, yang tersentuh di bagian luar ini dengan bagian dalam ini, itulah yang dinamakan dengan tempat. Kalau contoh yang biasanya diberikan dalam makulat, air dengan gelas. Bagian dalam gelas itu bersentuhan dengan bagian luar air, itulah tempat. Di mana tempat air? Bukan gelas, tapi bagian dalam gelas yang bersentuhan dengan bagian itu, secara filosofinya begitu. Paham ya? Rujuk kepada ilmu makulat. Oke, berarti jauhar butuh pada tempat, bukan zati. Berarti kalau bukan zati, kalau dia tidak ada tempat, apakah jauhar itu tidak ada? Tidak. Karena dia bukan zati. Ingat zati yang tadi apa? Andai genap itu dinafikan pada dua, maka dua masih ada nggak? Nggak boleh. Oke. Wa natawassalu ila tahqiqi dzalika bidalilin. Dan kami menuju kepada memastikannya sedemikian itu dengan bukti. Maksudnya apa? Tempat itu sabit ataupun mahum itu perlu bukti. Wa nudriku al-jisma bil hissi wal musyahadati min ghairi dalilin. Dan kami mengetahui suatu benda dengan panca indera dan menyaksikan tanpa butuh bukti. Gini, kita tahu kitab ini perlu bukti? Enggak. Kita bisa melihat, bisa didapatkan oleh panca indera. Sesuatu yang didapatkan oleh panca indera itu daruri. Tapi tempat kitab ini perlu bukti dulu. Apa yang menjadi tempat bagi kitab ini? Apakah lapisan itu, lapisan luar yang bersentuhan dengan lapisan dalamnya? Ataupun dia perkara yang tidak ada? Perlu pembuktian kan? Andai kita katakan tempat itu adalah zati bagi suatu benda, maka dia nggak boleh daruri. Ataupun tempat itu bukan nadari. Faham ya? Benda ini kita ketahuikan dengan daruri. Adapun tempat kitab ini kita ketahuikan dengan nadari, ini butuh bukti. Itu membuktikan bahwa dua ini berbeda. Bukan zati. Zati itu nggak bisa dipisahkan. Oke. Falidzalika, maka karena sedemikian, karena argumen-argumen yang sudah disebutkan barusan, ada perbedaan bahwa tempat itu bukan zati bagi jauhar, bukanlah tempat yang tertentu, misalnya itu bagi tubuhnya si Z akan zati baginya si Z. Fala yalzamu min faqdi dzalikal haizi wa tabadduli butlanu jismi Zaidin. Maka tidak lazim daripada tidak ada sedemikian tempat dan berubah-berubahnya tempat oleh batalnya jisimnya Zaidun. Begini. Setelah dijelaskan argumen bahwa tempat itu bukan diri bagi jauhar, maka tempat misalnya rumah si Z tinggal di suatu rumah. Saat dia berpindah pada rumah yang lain, apakah Z itu bukan lagi si Z? Saat dia berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, berubah-berubah tempatnya, apakah esensinya bisa berubah? Enggak. Dia tidak terikat dengan tempat yang muayyan. Maka di sini disampaikan bukanlah hais yang muayyan
bagi jisimnya si Z itu zati bagi si Z. Maka tidak lazim ya, saat tidak ada tempat itu dan berubah-berubah tempat itu, jisim si Z itu tidak ada. Paham? Paham ya? Andai misalnya saya tidak duduk di sini, apakah saya berpindah ke tempat yang, apakah saya itu sudah tidak ada lagi? Kan enggak. Paham ya? Oke. Walaysa kadzalika tulu Zaidin masalan fa innahu aradun fi Zaidin la nu'kiluhu fi nafsihi duna Zaidin bal na'kilu Zaidat tawila fa tulu Zaidin yu'lamu tabi'an li wujudi Zaidin. Dan tidaklah sedemikian itu panjangnya si Z misalnya. Ini kita analogika ya. Panjang yang ada pada si Z. Si Z, Zaidun, dia tinggi. Tinggi itu arat enggak? Arat. Fa innahu, maka bahwa sungguh panjang tingginya Zaidun itu arat yang ada pada diri Zaidun. Lah yang kami tidak memahami akannya panjang pada dirinya panjang tanpa si Z. Gini. Zaidun itu tinggi. Bisa nggak kita pahami tinggi dipisahkan daripada sosok Zaidun? Bisa nggak? Enggak kan? Bal nu'kilu, bahkan kita memahami apa yang kita pahami, Z yang tinggi. Maka tingginya Zaidun, fatulu Zaidin, maka tingginya Zaidun itu diketahui karena mengikuti bagi wujudnya Zaidun. Kita memahami tinggi kenapa? Karena memahami si Z dulu kan? Nggak bisa dipisahkan kan? Bisa nggak kita pahami tinggi saya tanpa sosok Zaidun? Enggak. Maka kalau begitu, karena dia tabi bagi wujudnya Zaidun, Zaidun itu matbu, sedangkan tinggi itu adalah tabi, wa yalzamu min taqdiri adami Zaidin butlanu tulu Zaidin. Butlanu tuli Zaidin. Maka otomatis daripada mengasumsikan tidak adanya si Z, oleh batalnya panjang ataupun tingginya Zaidun. Oke. Karena tinggi dengan sosok Zaidun itu adalah terikat, kita nggak bisa memahami tinggi itu tanpa sosok Zaidun, karena tinggi itu adalah mengikuti kepada dirinya Zaidun. Andai kita asumsikan Zaidun itu nggak ada, maka panjangnya Zaidun ya nggak ada juga, ikut nggak ada juga. Kenapa? Karena panjangnya itu adalah zati baginya Zaidun. Apa definisi zati? Ma yajibu bi butlanihi butlanu syai'. Paham ya? Falaisa litulu Zaidin kiwamun fil wujud wa fil akli duna Zaidin. Maka tidak adalah bagi tingginya si Z itu ada padanya wujud dan padanya akal tanpanya Zaidun. Maksudnya, maka tidak adalah bagi tingginya si Zaidun itu kiwam, yakni kiwam ada dengan sendirinya pada wujud, kiwam, kiamu binafsihi, dan pada akal tanpanya sosok Zaid. Jadi karena dia itu terikat, maka tingginya Zaidun itu memiliki tinggi. Maka bisa nggak tinggi itu berada dengan sendirinya tanpa sosok Zaidun? Pada akal boleh nggak? Pada akal nggak boleh, pada realita nggak boleh. Dia mesti ada sosok tempat yang ada berdiri ataupun tingginya tersebut. Berbeda dengan jauhar, berbeda dengan kitab, ya kan? Oke. Fa ikhtisasuhu bi Zaidin zatiyun lahu. Maka terkhususnya tinggi dengan sosok Zaidun itu zati baginya Zaidun. Artinya maksud zati apa? Huwa lidzati, dianya tinggi tersebut karena dirinya Zaidun. La li makna zaidin alaihi huwa ikhtisasun. Bukan karena makna yang lebih makna tersebut di atasnya Zaidun. Huwa yang dianya makna tersebut adalah pengkhususan. Fa in batalal ikhtisas, maka jika batallah sedemikian pengkhususan, niscaya batallah dirinya Zaidun. Oke, jadi hubungan tul dengan Zaidun apa? Hubungannya zati, yakni tul itu tinggi itu karena diri Zaidun, bukan karena alasan yang lain. Paham ya? Maka kalau ikhtisas itu tidak ada, maka diri Zaidun juga tidak ada. Maka di sini disampaikan lagi ke depan, wal intikalu yubtilul ikhtisasa fayabtulu dzatuhu. Maka intikal itu dapat membatalkan ikhtisas. Maka kalau terbatalnya ikhtisas, maka terbatallah ini saya takdir nih, ada mukaddimah yang dibuang. Maka batallah
dirinya Zaidun. Oke, gini. Tinggi. Misalnya saya lah taruh, saya tinggi. Tinggi itu tidak bisa berada dengan sendirinya tanpa ada saya. Kalau saya tidak ada, maka tinggi itu tidak ada. Kalau tidak ada tinggi itu juga, maka saya juga tidak ada karena terikat zati. Oke. Kalau tinggi ini berpindah, maka ada pengkhususan nggak dengan saya? Ingat, tadi apa mukadimah tadi? Tingginya saya itu nggak bisa terpisah. Andai saya tidak ada? Oke. Sekarang kalau kita asumsikan, tadi apa argumen persoalan di belakang? A'rad itu bisa berpindah-pindah kan? Oke, tinggi itu a'rad nggak? Kalau tingginya saya pindah ke yang lain, sedangkan yang tadi kita sudah menyebutkan bahwa hubungan tinggi dengan saya itu zati, maka kalau dia bisa berpindah ini, wal intikal dapat membatalkan pengkhususan. Tadi sudah kita katakan dia terkhusus. Kalau ini tidak ada, ini juga ikut tidak ada. Kalau dia berpindah, maka terjadilah pembatalan pengkhusus. Kalau terjadi pembatalan pengkhusus kan, maka dirinya itu tidak ada. Maka mengatakan adanya intikal padanya a'rad itu sama dengan kita sudah menafikan tempat tersebut. Paham? Jadi kalau warna kitab ini berpindah, ya kita ini nggak ada lagi. Paham? Kalau nggak ada lagi, maka sifat yang ada pada kita ini juga tidak ada. Oke. Id laisa ikhtisasuhu bi zaidin zaidan ala dzatihi a'ni dzatal aradi. Karena apa? Ini diulang-ulang. Karena bukanlah pengkhususannya tinggi dengan sosok Zaidun itu yang lebih di atas dirinya Zaidun. Gini, seseorang itu menjadi presiden, Jokowi menjadi presiden, apakah dzati apakah aridi? Aridi. Saat dia sudah selesai menjabat presiden, Jokowi masih ada kan? Presidennya masih ada? Nggak ada lagi kan? Status presiden berarti bukan dzati tapi aridi. Tapi dia sebagai manusia apakah bisa hilang sisi kemanusiaan pada diri sosok presiden? Enggak. Paham ya? Kita lelaki, bisa nggak lelaki itu dihilangkan sifat lelaki daripada kita? Karena kalau lelaki hilang pada kita, maka kita itu sudah tidak ada. Paham ya? Begitulah. Andai sifat lelaki itu bisa berpindah, kita asumsikan ini intikalnya, a'radnya apa? Sifat lelaki berpindah sama dengan apa? Zat kita itu sudah tidak ada. Kalau zat tidak ada, sifat ini juga ikut tidak Kenapa? Karena wujudnya sifat ini mengikuti kepada wujudnya zat. Tinggi kayak tadi, tinggi mengikuti karena adanya Zaid. Kalau Zaidun itu tidak ada, maka ini juga ikut tidak ada. Andai ini ada terjadi perpindahan, sifat ini tidak ada, ini juga tidak ada. Maka bukanlah pengkhususannya tinggi dengan Zaidun itu yang lebih di atas dirinya. Aku maksud dirinya a'rad. Maksudnya apa? Hubungan sifat. Oke, apa? Hubungan sifat dengan suatu tempat itu karena apa? Karena sifat itu. Kenapa sifat itu butuh pada tempat? Ya karena sifat. Paham? Benda butuh pada tempat bukan karena benda itu. Tapi sifat itu untuk dia ada, dia butuh karena dirinya. Itulah maksudnya zati bagi dirinya. Paham ya? Bikhilafi berbeda, dengan berbeda. Bikhilafi itu ada takdir hadza biasanya kan, kabar daripada mubtada yang dibuangkan. Hadza ini berbeda dengan terkhususnya jauhar dengan haiz. Berbeda terkhusus jauhar dengan haiz. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya haiz terkhususnya jauhar dengan haid itu yang lebih di atas jauhar. Benda butuh pada tempat bukan karena diri benda, dia bisa ada kan? Tapi sifat, emang diri sifat itu butuh kepada yang lain. Andai dia itu tidak ada tempat berada, maka dia tidak ada. Maka kalau kita katakan dia berpindah-pindah, itu dia tidak ada, mustahil. Oke, falaisa fi butlanihi bil intikali ma yubtilu dzatahu. Maka kalau gini, apa? Hubungan johar, butuhnya johar kepada tempat bukan karena diri johar, tapi karena apa? Zaid. Maka tidak adalah pada pembatalannya johar dengan sebab intikal oleh sesuatu yang membatalkan akan dirinya johar. Berarti hubungan johar kepada tempat karena bukan zati, maka dia kalau berpindah-pindah tidak berefek untuk dia itu tidak
Berbeda dengan arat. Arat itu butuh pada tempat diri sifat. Diri arat lah butuh pada Kalau kita katakan sifat itu bisa berpindah-pindah, maka berefek kepada diri sifat itu tidak ada. Kenapa? Paham kan? Dia butuh sandaran. Sekarang dia berpindah-pindah, nggak ada sandaran. Bagaimana dia ada? Sedangkan jauhar dia tidak butuh pada sandaran untuk wujudnya. Maka andai dia berpindah-pindah, maka tidak berefek untuk dia itu tidak ada. Waraja'al kalamu ila annal intikala yubtilul ikhtisasa bil mahali. Dan kembalilah pembahasan, kepada bahwa sungguh intikal itu membatalkan pengkhususan dengan berarti kalau kita katakan arat itu bisa berpindah-pindah, itu dapat membatalkan terkhusus arat itu dengan tempat. Fa in kana al-ikhtisasu bil mahali zaidan ala dzat lam yubtil bihi dzat wa in lam yakun makna zaidan batala bi butlan hidzat. Ini kesimpulannya ya. Maka jika adalah terkhususnya dengan mahal itu sesuatu yang lebih di atasnya zat, niscaya tidak batal dengan sebabnya. Niscaya tidak batal dengan sebabnya ikhtisas, dengan sebabnya intikal ya. Hiyan dengan intikal oleh zat. Wa in lam yakun, ini mafhum mukhalafahnya. Dan jika tidak adalah pengkhususan dengan mahal. Damir yakun kembali kepada ikhtisas bil mahal. Itu makna yang lebih. Niscaya batal dengan batalnya intikal oleh zat. Ataupun kalau langsung batallah zat dengan sebab batalnya intikal. Ada kaidah ini. Paham ya? Kaidahnya apa? Hubungan sesuatu dengan tempat. Jika hubungan sesuatu dengan tempat karena bukan dirinya, yakni amrun zaid, maka intikalnya itu tidak berefek, dia itu tidak ada. Tapi hubungan suatu perkara, suatu benda dengan tempat, hubungannya itu apa? Zati, dia itu membutuhkan pada tempat. Maka kalau kita katakan dia intikal, mewakili apa? Dia itu tidak ada. Ini kaidahnya. Faqadin kasyafa hadza, maka sungguh telah jelaslah ini, yakni intikal itu adalah suatu yang mustahil. Wa alan nadaru ila anna ikhtisasal aradi bi mahallihi lam yakun zaidan ala dhatil aradi ka ikhtisasil jauhari bi hayyizi. Dan berlanjutlah pembahasan kepada bahwa sungguh berakhirlah pembahasan. Berakhirlah pembahasan kepada bahwa sungguh terkhususnya arat dengan mahal dengan tempatnya arat itu bukanlah perkara yang lebih di atas diri arat. Terus kalau bukan yang lebih ya karena diri zati arat. Seperti terkhususnya jauhar dengan tempatnya jauhar. Maksudnya apa? Ini kaf ini bukan di atas nafi ya, tapi di atas manfi. Ada kan kadang-kadang tamsil bukan di atas nafi tapi di atas manfi. Maksudnya apa? Hubungan arat dengan tempat itu bukanlah perkara yang lebih di atas diri arat, yakni diri arat itulah butuh kepada tempat. Bukan amran zaidan. Apa contoh amran zaidan? Sebagaimana johar butuh kepada tempatnya, itu amran zaidan. Wadzalika, kenapa begitu? Kenapa ada terjadi perbedaan? Wadzalika, ini kembalinya kenapa ada perbedaannya? Lima dzakarnahu min annal jauhara ukila wahdahu wa ukila hayyizu bihi. Kenapa? Karena sesuatu yang telah kami sebutkan akannya sesuatu. Alasannya sudah kami sebutkan. Apa ringkasannya? Min annal jauhar, bahwa sungguh jauhar itu dipahami dengan sendirinya dan dipahami tempat dengan sendirinya. Bukan bahwa sungguh jauhar dipahami dengan tempat. Jauhar bisa kita pahami terpisah, tempat kita pahami terpisah. Bukan jauhar itu baru dipahami harus berbarengan dengan tempat. Berarti baru dia terikat. Paham ya? Itu membuktikan bahwa hubungan jauhar dengan tempat bukan zati. Wa ammal aradu fa innama ukila bil jauhari la binafsihi. Adapun arat fa innama, maka hanya saja dipahami arat dengan jauhar, bukan dengan dirinya. Arat itu kapan dipahami? Kalau dia bergandengan dengan jauhar, bukan dengan sendirinya. Berbeda dengan jauhar. Jauhar bisa dipahami dengan sendirinya tanpa ada tempat. Fadhatul arat huwa kaunuhu lil jauharil muayyan wa laisa lahu dzatun siwahu. Maka diri arat
Arat itu apa? Sifat. Diri sifat itulah keadaannya arat itu bagi johar yang tertentu. Dia nggak bisa terpisah daripada johar. Walaisa lahu dzatun siwahu, maka tidak ada bagi arat itu zat, tempat, zat ya, selainnya johar. Ada nggak tempat arat selain johar? Nggak ada. Ya, paham ya? Coba periksa arat, semua butuh pada Kalau kita tanyakan, di mana warna? Pasti yang kita tunjuk tembok kan? Tembok itu apa? Johar apa arat? Johar. Jadi isyarahnya sama, saking dia tidak bisa terlepas daripada johar. Oke. Fa idza quddira mufarakatuhu lidzalikal jauharil muayyani faqad quddira adamu dzatihi. Maka jika diasumsikan terpisahnya arat bagi sedemikian johar yang muayyan, maka sungguh telah diasumsikan tidak ada dirinya arat. Oke. Faham? Faham? Apa faham? Oke, karena arat itu nggak bisa dipisahkan daripada johar. Wujudnya arat adalah wujudnya saat pada johar. Anda diasumsikan arat itu bisa terlepas, bisa bebas daripada, maka saat yang sama kita sudah mengasumsikan arat itu tidak ada. Paham ya? Kenapa? Dia mesti ada tempat, mesti ada johar. Saat kita asumsikan dia terlepas pada johar, maka dia tidak ada lagi. Karena dia tidak akan ada tanpa ada johar. Wa inna oke, ini kan panjang banget dari permulaan kitab hingga sekarang. Yang paling banyak dibahas oleh Ghazali adalah pembahasan intikalil a'rad. Kemudian Ghazali menyampaikan alasan kenapa beliau membahas panjang lebar. Wa inna ma faratnal kalam fitul. Ini kedepannya akan dibahas ke depan. Wa inna ma faratnal kalam fitul liyufhamal maqsud. Hanya saja kita asumsikan pembahasan pada tul panjang untuk dipahami maksud tujuan. Gini. Kenapa contoh yang dibawakan oleh Ghazali tadi tinggi kan? Ada nggak tul Zaidun ya kan? Tul itu arat nggak? Intikal arat nggak? Yang sedang dibahas tul apa intikal? Intikal. Kenapa nggak diberikan contoh intikal? Kenapa yang diberikan contoh tul? Untuk mudah memahami, untuk takrib, takrib. Untuk dijelaskan sebagaimana tul yang dia itu adalah sama-sama arat, nggak bisa terlepas pada johar, begitu juga nggak bisa terlepas daripada yang namanya jauhar. Oke. Fa innahu wa in lam yakun aradan. Tadi saya menjelaskan berdasarkan makulat filsuf bahwa tul itu adalah arat. Sedangkan menurut mutakalimin tul itu bukan arat. Ke depan akan dijelaskan. Oke ya. Berarti tadi saya sudah mencampur aduk dua istilah yang berbeda. Fatanabbah ya. Yang benarnya apa? Kenapa Ghazali memberikan contoh tul tinggi panjang? Padahal yang sedang dibahas adalah intikal. Yang intikal itu adalah arat. Sedangkan tul bukan arat. Jadi seolah-olah yang kita bahas adalah arat, yang kamu kasih contoh bukan arat. Ini alasan Ghazali kenapa? Untuk liyufhamal maksud, untuk dia memahami maksud daripada Imam Ghazali. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya tul, wa in lam yakun, sekalipun tul yakni tinggi itu bukanlah arat, walakinnahu, akan tetapi tul itu kata lain daripada banyaknya benda pada satu arah. Ya enggak? Gini. Ini kitab. Oke, ini kitab. Tambah satu lagi. Oke, banyak kan? Ditambah akhirnya tul kan? Jadi tul itu bukan sifat, tapi apa? Kumpulan jisim yang banyak. Paham ya? Itu menurut mutakallim. Berarti tul itu bukan arat, tapi johar. Tapi yang dipersoalkan di belakang kan arat. Kenapa yang diberikan contoh? Johar. Liyufhamal ya, paham ya? Lihat, hal yang sepele pun beliau harus menjelaskan biar nggak ada terjadi pengkritikan. Lihat ke depan. Oke. Fahuwa muqarribun li gardina ilal fahmi. Maka contoh tul itu mendekatkan bagi maksud kami untuk memahami, untuk faham. Fa idza fuhima,
apabila telah dipahami, maka hendaklah kita berpindah penjelasan kepada a'rad. Jadi tujuan diberikan contoh tul untuk mudah dipahami. Kalau dia sudah memahami, baru bisa berpindah kepada persoalan intikal pada a'rad. Faham? Ini tahqiq dan tadqiq yang disampaikan oleh Ghazali. Lihat persoalan satu kan? Intikalil a'rad. Wa hadza tadqiq wa tahqiq wa in lam yakun laikan bihadzal ijaz. Ini alasan beliau kenapa membahas panjang lebar pada persoalan intikalil a'rad. Ini tadqiq dan tahqiq. Wa in lam yakun laikan, sekalipun tadqiq dan tahqiq ini tidak layak dengan ini ringkasan. Yakni apa? Buku ini ringkasan, tapi sudah ditahqiq persoalan-persoalan. Persoalan intikalil a'rad. Sebenarnya kitab ini nggak layak dibahas panjang lebar sebagaimana dibahas panjang lebar intikalil a'rad. Walakin iftaqara ilaihi, namun membutuhkan pembahasan ini kepada tahqiq dan tadqiq. Ilahi kembali kepada tadqiq wa tahqiq. Kenapa? Li'anna ma dzukira fihi ghairu muqnin wala syafin. Kenapa? Karena bahwa sungguh sesuatu yang telah disebutkan padanya intikal a'rad itu tidak memuaskan, ghairu muqnin wala syafin, dan tidak mencukupi. Maksudnya apa? Pembahasan-pembahasan yang mengkritisi bahwa a'rad itu tidak bisa intikal nggak memuaskan, nggak cukup. Maka perlu saya bahas panjang lebar. Seolah-olah beliau ingin menyampaikan bahwa kitab ilmu kalam sebelum kitab ini tidak ada dalil yang memuaskan. Maka terpaksa saya harus menjelaskan panjang lebar. Terpaksa saya harus menjelaskan dengan tahqiq dan sedangkan persoalan yang lain sudah ada yang jelaskan, maka saya tidak perlu membahasnya panjang lebar. Paham ya? Faqad farakna. Oke, paham. Faqad farakna an isbati ahadil aslaini, maka sungguh telah kita selesaikan daripada menetapkan salah satu mukaddimah. Wahwa apa salah satu mukaddimah tersebut? Annal alam la yakhlu anil hawadis, bahwa sungguh alam semesta tidak terlepas daripada yang namanya hawadis, apa harakah dan sukun. Fa innahu, kenapa dia tidak bisa terlepas daripada sifat hawadis? Fa innahu, karena bahwa sungguhnya alam tidak pernah terlepas daripada harakah dan sukun. Wahuma, dan harakah dan sukun itu adalah keduanya hadis. Walaisa, dan keduanya bukanlah inti. Walaisa bimuntakalain, dan bukanlah keduanya muntikalain. Tidaklah keduanya itu yang berpindah-pindah. Ma'a anna hadzal itnab laisa fi muqabalati khasmin mu'taqid. Beserta bahwa sungguh membahas panjang lebar bukanlah membahas panjang lebar dalam menghadapi musuh yang meyakini. Kenapa? Karena telah disepakati oleh ahli-ahli filsafat di atas bahwa sungguh benda-benda yang ada di alam semesta ini tidak pernah terlepas daripada hawadis. Oke, jadi begini kata Ghazali. Ini udah selesai beliau menjelaskan salah satu mukaddimah. Ingat, alam hadis, untuk menetapkan alam hadis perlu dua mukaddimah. Apa? Kullul ajsam la yakhlu anil hawa wa kullu ma la yakhlu anil hawadis fahuwa hadis. Persoalan yang sudah dibahas barusan itu untuk memberi pembuktian terhadap apa? Kullul ajsam. Apa bukti bahwa semua benda tidak pernah terlepas daripada hawadis? Karena harakah dan sukun. Apa bukti adanya harakah dan sukun? Apa bukti hudusnya? Apa buktinya tidak intikal? Oke. Kemudian Ghazali menyampaikan pembahasan panjang lebar tentang mukaddimah ini. Sebenarnya kita bukan sedang berhadapan dengan seorang filsuf, ataupun kita bukan berhadapan dengan seorang yang meyakini yang harus kita bantah. Kenapa? Karena ahli filsafat sepakat dengan kita bahwa benda yang ada di alam semesta ini tidak pernah terlepas daripada hawa, sama dengan kita. Tapi paham ya? Paham ya? Jadi pembahasan panjang lebar ini bukan diterangkan karena ada orang yang meyakini. Bukan ada kelompok yang meyakini yang harus kita bantah dan harus kita uraikan, bukan. Kenapa? Lawan kita di sini siapa? Filsafat. Dia sepakat pada mukaddimah sugra. Kullul ajsam la yakhlu anil hawadis. Mereka sepakat. Yang mereka tidak sepakati di mukaddimah yang kedua, ini kubra. Kullu ma la yakhlu anil hawadis fahuwa. Oke, ke depan. Wahum al-munkiruna li hadasil alam. Dan padahal mereka ahli filsafat mengingkari bagi hudusnya
alam. Jadi ahli filsafat mengatakan bahwa alam semesta ini tidak pernah terlepas daripada hawadis, tapi mereka tetap mengatakan alam ini Kenapa? Karena alasan ke depan. Oke. Besok kita masuk ke mukaddimah yang kedua. Apa? Ma la yakhlu anil hawadis fahuwa hadis. Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marju wal ma'ab. Selawat. Ala sayyidina Muhammad sallallahu